Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada startup yang bisa sukses banget, sementara banyak juga yang lain gagal total? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia keuangan di baliknya. Kita akan lihat metrik-metrik apa aja yang benar-benar jadi penentu hidup dan matinya sebuah bisnis. Jadi apa sebetulnya rahasianya? Ternyata ini bukan cuma soal punya ide yang cemerlang atau produk yang keren. Kalau cuma itu, kenapa dong banyak banget startup dengan produk bagus yang akhirnya malah tumbang? Jawabannya ternyata bukan di produknya, tapi di matematikanya. Kelangsungan hidup sebuah startup itu sangat bergantung pada seberapa sehat kondisi keuangannya. Anggap aja kita lagi mau melakukan semacam general check-up untuk sebuah bisnis. Oke, kita mulai dari alat diagnostik. Yang pertama ya, kita akan periksa denyut nadi paling fundamental dari sebuah bisnis, yaitu unit economics. Jadi, apa sih unit economics itu? Gampangnya gini deh, ini adalah cara kita melihat apakah dari setiap unit terkecil, misalnya dari satu pelanggan atau satu transaksi, kita itu untung atau rugi. Intinya, pertanyaannya simple, apakah kita beneran dapat duit dari setiap penjualan? Cara ngitungnya gampang banget kok. Pertama, kita lihat berapa pendapatan yang kita dapat dari satu unit. Terus kita kurangi dengan semua biaya yang langsung keluar buat unit itu. Nah, selisihnya, itulah unit economics-nya. Simpel, tapi dampaknya luar biasa. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Bayangin sebuah layanan harganya Rp100.000, dan biaya untuk menyediakan layanan itu Rp40.000. Artinya, setiap kali ada penjualan, kita dapat laba bersih Rp60.000. Nah, ini tuh lampu hijau pertama. Ini bukti kalau di level paling dasar, model bisnis kita ini berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke tanda vital berikutnya. Setelah kita tahu kita bisa untung dari tiap penjualan, pertanyaan selanjutnya adalah, berapa sih biaya yang kita keluarkan buat dapetin satu pelanggan itu? Inilah yang kita sebut Customer Acquisition Cost, atau biar gampang kita sebut aja CAC. Anggap aja ini biaya masuk yang harus kita bayar untuk setiap pelanggan baru yang berhasil kita ajak masuk. Gimana cara ngitungnya? Gampang, kita tinggal jumlahin semua biaya marketing dan penjualan selama periode tertentu, terus bagi deh sama jumlah pelanggan baru yang kita dapat di periode itu. Hasilnya, yaitu biaya rata-rata buat dapetin satu pelanggan. Contoh nih, misal kamu keluarin duit 5 juta rupiah buat marketing, dan dari situ kamu dapat 200 pelanggan baru. Artinya, CAC kamu adalah Rp25.000 per pelanggan. Nah, angka ini tolong diingat baik-baik ya, karena ini penting banget buat nanti. Oke, sekarang kita sampai ke potongan puzzle yang terakhir. Kita udah tahu berapa biaya buat dapetin pelanggan, sekarang kita perlu ukur berapa sih total nilai yang mereka kasih ke kita selama mereka jadi pelanggan. Ini namanya Customer Lifetime Value atau LTV. LTV ini pada dasarnya mengukur berapa sih total pendapatan yang bisa kita harapkan dari satu orang pelanggan sepanjang dia jadi pelanggan kita. Ini gambaran besarnya. Buat ngitungnya, kita cuma butuh dua hal. Pertama, pendapatan rata-rata per pengguna atau ARPU. Kedua, rata-rata berapa lama sih mereka bertahan jadi pelanggan kita? Kalau udah dapat dua angka itu, tinggal dikalikan aja, dan ketemulah nilai jangka panjang mereka. Misalnya ada pelanggan yang bayar Rp30.000 sebulan, dan rata-rata mereka bertahan selama 8 bulan. Berarti, LTV-nya adalah Rp240.000. Angka ini nunjukin berapa sih nilai mereka buat bisnis kamu dalam jangka panjang. Nah, ini dia di bagian puncaknya. Sekarang kita bakal satuin semua kepingan puzzle tadi, unit economics, CAC, dan LTV, buat dapat diagnosis akhir tentang kesehatan sebuah startup. Jadi, poin paling krusialnya itu ada di perbandingan antara LTV dan CAC. Di satu sisi, ada total nilai yang kita dapat dari seorang pelanggan. Di sisi lain, ada total biaya yang kita keluarin buat dapetin dia. Nah, keseimbangan antara dua hal inilah yang jadi penentu segalanya. Dan ternyata, ada loh satu angka ajaib yang jadi patokan para investor dan pendiri startup sukses di seluruh dunia. Angka yang bisa menentukan semuanya. Inilah dia, rasio emas. Aturan mainnya adalah LTV kamu harus setidaknya 3 kali lipat lebih besar dari CAC kamu. Kenapa harus 3? Karena rasio 3:1 ini nunjukin kalau model bisnis kamu itu sehat dan yang paling penting bisa berkembang pesat. Artinya, untuk setiap Rp1 yang kamu keluarkan, kamu dapat Rp3 kembali. Oke, biar lebih nempel di kepala, kita coba pakai rasio emas ini ke 2 studi kasus beneran ya. Biar kita lihat cara kerjanya di dunia nyata. Kasus pertama, sebuah startup edtech. Lihat deh angkanya. LTV mereka hampir setengah juta, sementara biaya buat dapetin pelanggan cuma Rp120.000.
Hasilnya, rasio LTV banding CAC-nya itu 4,08, jauh di atas angka ajaib 3 yang tadi kita bahas. Jadi diagnosisnya udah jelas banget ya, sehat. Mereka menciptakan nilai yang jauh lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan. Ini adalah mesin pertumbuhan yang bisa jalan terus-menerus. Sekarang, kita lihat kebalikannya, startup pengantaran makanan. Angka-angka ini ceritanya beda banget. Nilai yang mereka dapat dari pelanggan cuma 15.000, tapi buat dapetin pelanggan itu, mereka harus keluar duit 25.000. Rasionya bahkan nggak nyampe 1, cuma 0,6. Diagnosisnya jelas, tidak sehat. Model bisnis kayak gini nggak akan bertahan lama. Mereka itu ibaratnya bayar lebih mahal buat dapetin pelanggan daripada nilai yang pelanggan itu kasih. Setiap pelanggan baru justru bikin mereka makin rugi. Jadi, apa nih pelajaran utamanya? Pertama, produk keren aja nggak cukup. Matematikanya juga harus benar. Kedua, unit economics itu buat ngecek profit di level dasar. Ketiga, CAC itu investasi kamu, dan LTV itu hasil dari investasi itu. Dan yang paling penting, ingat rasio emas. Pastikan hasil kamu minimal 3 kali lipat dari investasi awal. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Coba dipikirin aplikasi atau brand favorit yang kalian pakai setiap hari. Menurut kalian, dengan semua yang udah kita bahas, model bisnis mereka itu sehat atau jangan-jangan lagi bakar uang? Ini cara yang seru buat melihat dunia bisnis di sekitar kita.